Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Anggota kelompok 5 yaitu Muhammad Fauzan, Ika Amalia, Hairul Huda, Safrida Sukmasari, dan Siti Khotimah. Siklus akuntansi perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang penyediaan pelayanan kepada pelanggan atau perusahaan lainnya. Berikut ini adalah contoh dari perusahaan jasa. Yang pertama ada jasa profesi seperti dokter, akuntan, konsultan keuangan, serta konsultan pajak. Kemudian ada jasa travel seperti penjualan tiket perjalanan dan angkutan umum. Kemudian ada layanan instalasi dan reparasi seperti reparasi ponsel ataupun bengkel. Kemudian ada jasa pendidikan atau khusus seperti bimbingan belajar, kursus bahasa, serta sekolah. Kemudian ada penginapan seperti hotel, asrama, dan mes. Karakteristik perusahaan jasa. Yang pertama, kegiatan utamanya menjual jasa. Yang kedua, tidak menyediakan produk dalam bentuk fisik. Yang ketiga, hasil tidak dapat disamakan. Kemudian tidak ada harga pokok produksi. Dan yang terakhir, tidak ada standar harga umum. Tahapan siklus akuntansi. 1. Mengidentifikasi transaksi. Tahap pertama yang dilakukan pada siklus akuntansi adalah dengan mengidentifikasi pencatatan di setiap transaksi. 2. Menganalisis transaksi. Analisis transaksi memiliki pengaruh terhadap kondisi keuangan suatu perusahaan dalam pengambilan keputusan. Secara sistematis menggunakan persamaan seperti aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. 3. Melakukan pencatatan transaksi. Dalam mengerjakan catatan transaksi dibutuhkan ketelitian agar tidak ada transaksi yang terlewat. 4. Menulis di buku besar. Buku besar merupakan alat untuk melakukan pencatatan laporan keuangan yang di dalamnya berisi rangkuman yang berasal dari jurnal umum. 5. Menyusun neraca saldo. Yang belum disesuaikan berikutnya, akuntan menyusun neraca saldo yang isinya daftar saldo yang ada di masing-masing rekening buku besar. Saldo yang terdapat dalam buku besar disatukan dan jumlahnya harus sama. 6. Membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada proses pencatatan perubahan saldo di dalam akun yang mencerminkan jumlah yang sebenarnya. 7. Menyusun laporan keuangan dan jurnal penutup. Laporan keuangan terdiri dari beberapa laporan, seperti laporan perubahan modal, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan neraca. Lalu dilanjutkan dengan menyusun jurnal penutup. Pada jurnal penutup tentu disusun pada akhir periode dengan menutup rekening laba rugi. Caranya mengosongkan nilai rekening tersebut. Tujuannya untuk melihat aliran sumber keuangan selama periode tersebut berjalan. 8. Menyusun neraca akhir dan jurnal pembalik. Neraca akhir biasanya dihasilkan pada akhir periode siklus akuntansi. Selanjutnya, jurnal pembalik dibuat supaya proses pencatatan transaksi yang berulang bisa dilakukan lebih sederhana. Dalam siklus akuntansi perusahaan jasa itu ada 3 tahap. Yang pertama ada tahap pencatatan, kemudian tahap pengiktisaran, terus yang kemudian ada tahap pelaporan. Pada tahap pencatatan yaitu yang pertama meliputi pendahuluan, kemudian ada sumber pencatatan, terus nanti ada lampiran bukti pencatatannya, kemudian analisis bukti pencatatan, baru nanti dimasukkan ke dalam jurnal lalu direkap dalam buku besar. Kemudian dalam tahap pengiktisaran yaitu meliputi ada neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan kertas kerja. Kemudian dalam tahap pelaporan yaitu meliputi laporan, yakni laporan laba rugi, laporan perubahan modal, kemudian untuk neraca, jurnal pembalik, jurnal penutup, dan neraca sisa setelah penutupan. Jenis transaksi laporan keuangan pada siklus akuntansi perusahaan jasa. 1. Pembelian. Transaksi pembelian yang dilakukan oleh perusahaan jasa seperti pembelian peralatan dan perlengkapan kerja. 2. Pendapatan. Pendapatan dari perusahaan jasa yakni pendapatan dari layanan yang telah diberikan.
3. Pembayaran beban-beban. Contoh beban yang biasanya dilakukan seperti beban tagihan listrik, telepon, internet, administrasi, dan beban lainnya. 4. Penerimaan piutang. Piutang merupakan penjualan atau pemberian layanan yang dilakukan secara kredit. 5. Penanaman modal atau investasi. Pada saat didirikan, pasti ada setoran modal dari pemilik ataupun investor.